Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Dina Melinda Syukria selaku moderator yang akan memandu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan pada sore hari ini. Untuk mata kuliah hari ini terdapat dua pemateri. Langsung saja kepada pemateri pertama, disilahkan. Nah, selamat sore semuanya. Nama saya Adam Frian Jakepar dari kelas N2022U. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila, yaitu identitas nasional. Baik, saya akan melakukan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat itunya layarku, teman-teman? Sudah. Sudah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, baik. Yang pertama yaitu, aduh, kepekrek contekanku. Gampang. Gak bisa ngomong aku lagi. Ya apa iki, Ci? Baleni lan. Baik, nama saya langsung saya mulai saja. Saya akan menjelaskan tentang identitas nasional. Eh, yang pertama ada pendahuluan. Pada akhir-akhir ini, pembicaraan tentang nasionalisme, budaya bangsa, dan identitas nasional menjadi topik yang menarik, terutama bila dikaitkan dengan kondisi dan perkembangan rasa keindonesiaan, maupun pandangan tersebut masih dalam perspektif ilmiah dan sangat individual. Namun, tidak jarang berkembang menjadi perdebatan dan isu yang dikaitkan dengan demokrasi, kependudukan, otonomi daerah, dan arah perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Jika ditilik dari jumlah, sebaran, dan kualitas penduduk berdasarkan umur, tampak jelas bahwa beragam pandangan dan arah perjalanan nasionalisme Indonesia ke depan akan ditentukan oleh segmentasi umur tersebut. Kajian ilmiah terhadap prinsip nasionalisme pada dasarnya terletak pada kehendak untuk hidup bersama yang di dalamnya terdapat rumusan kesamaan nasib, kesamaan karakter, dan perpaduan latar belakang historis, emosional, serta cita-cita bersama. Oleh karena itu, dalam menguatkan rasa keindonesiaan tersebut, perlu diciptakan dan ditumbuh kembangkan adanya kehendak, persamaan nasib, dan rasa kebersamaan dalam membangun identitas nasional. Konsep identitas. Masyarakat modern saat ini ditandai dengan berbagai fragmentasi, baik berbasis kelas, gender, seksualitas, etnisitas, ras, dan nasionalitas. Berbagai fragmentasi sosial, budaya, ekonomi, dan politik tersebut merupakan bentuk penanda sosial yang bersifat individual. Artinya, identitas merupakan penciri yang melekat pada setiap individu dalam konteks sistem sosial tertentu. Identitas sosial yang melekat pada individu juga menjadi petanda identitas personal.
Kondisi ini kemudian menyebabkan persoalan baru bagi individu, yaitu acap kali individu mengalami problem dissociation dan displacement. Artinya, individu mengalami keterpisahan dengan dunia sosial dan kulturalnya. Menurut Anthony Giddens, identitas diri dipahami dengan keahlian menasarikan diri. Dengan demikian, menceritakan perasaan yang konsisten tentang kontinuitas biografi. Cerita identitas berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti apa yang dikerjakan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi seseorang berusaha mengkonstruksi cerita identitas yang saling bertalian di mana diri membentuk lintasan perkembangan dari pengalaman masa lalu menuju masa depan. Oleh karena itu, identitas diri bukan sifat yang distinktif atau merupakan kumpulan sifat yang dimiliki oleh individu. Identitas diri adalah diri sebagai pengertian secara refleksi oleh seorang dalam biografinya. Kemudian nasionalisme, yaitu nasionalisme ini berasal dari kata nation, yaitu berasal dari bahasa Latin, natio, yang dikembangkan dari kata nescer, saya dilahirkan. Pada awalnya nation atau bangsa dimaknai sebagai sekelompok orang yang dilahirkan di suatu daerah yang sama, menurut Littrell pada tahun 1986. Kata nasionalisme menurut Abe Barrel untuk pertama kali dipakai di Jerman pada abad ke-15, yang diperuntukkan bagi para mahasiswa yang datang dari daerah yang sama atau berbahasa sama, sehingga mereka itu di kampus yang baru dan daerah baru tetap menunjukkan cinta mereka terhadap bangsa atau suku asal mereka, menurut Littrell pada tahun 1986. Nasionalisme pada mulanya terkait dengan rasa cinta sekelompok orang pada bangsa, bahasa, dan daerah asal-usul semula. Rasa cinta seperti itu, dewasa ini disebut sebagai patriotisme. Jadi pada mulanya, nasionalisme dan patriotisme itu sama maknanya. Kemudian, pandangan yang demikian ini mengandaikan bahwa nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, secara dinamis berkembang serta menjadi bentuk-bentuk yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman, menurut Boyd Schaeffer pada tahun 1955. Menyatakan bahwa nasionalisme itu multimakna dan bergantung pada kondisi objektif dan subjektif dari setiap bangsa. Oleh sebab itu, nasionalisme dapat bermakna sebagai berikut. Yang pertama, nasionalisme adalah rasa cinta pada tanah air, ras, bahasa, atau budaya yang sama. Maka dalam hal ini, nasionalisme sama dengan patriotisme. Nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa. Nah, yang ketiga ada nasionalisme adalah suatu kebaktian terhadap organisme sosial yang kabur. Kadang-kadang bahkan adiokarti yang disebut sebagai bangsa yang kesatuannya lebih unggul daripada bagian-bagiannya.
Nasionalisme dalam perspektif ketahanan negara. Nasionalisme dan ketahanan negara saling terkait dan tak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian penting dalam membahas kemerdekaan, sejarah bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah, entitas, dan budaya nasional. Ketahanan budaya mencakup kearifan lokal, tradisi, bahasa, seni, dan nilai-nilai yang memengaruhi kualitas mental dan psikologis bangsa. Keduanya saling memperkuat satu sama lain, di mana rasa nasionalisme yang kuat akan memperkuat ketahanan budaya dan sebaliknya. Keduanya juga menjadi barometer penting dalam mengukur kuat lemahnya suatu bangsa di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Nasionalisme dalam perspektif demografis. Demografi menjadi unsur penting yang mendasari timbulnya perubahan di dalam masyarakat, baik perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan negara. Demografi merupakan faktor pendukung terjadinya mobilitas dan migrasi manusia pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Migrasi dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan pemenuhan kebutuhan hidup seperti kebutuhan akan pekerjaan, keamanan, pendidikan, dan agama. Hal ini dapat memicu terjadi urbanisasi, transmigrasi, dan imigrasi. Demografi merupakan faktor penentu bagi kuat lemahnya nasionalisme dan rasa kebangsaan berdasarkan etis terhadap negaranya. Dalam hal ini, semakin mampu negara dalam mensejahterakan rakyat, yang Lemot ibu. iya, kok lemot internetku ya? Ketok tawisan. Wes. Iki langsung iki langsung aku Natania sih, moderator sih. Langsung aja. Ya wes. Ya apa mau Ya ayo Dam, tutup apa mau? politik. Iya kan tutup iki. Wes ketok kan ya. Sih lemot. Wes. Tuh. Sih. Ah, wes. Gedekno Dam. Wes ya langsung ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meng Aryani Fitriananta dari kelas M22U dengan 3 NIM terakhir 039. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Adam. Yang pertama yaitu nasionalisme dalam perspektif politik. Format nasionalisme yang dibangun pada para pendiri negara telah meletakkan dasar-dasar yang kokoh dan kuat bagi berdirinya negara Indonesia yang memiliki pluralisme sara. Namun dalam perkembangannya, fondasi keindonesiaan tersebut tidak dibarengi oleh komitmen dan usaha serius untuk melanjutkannya dalam membangun negara Indonesia yang maju dan modern. Tantangan yang dihadapi penyelenggara negara ke depan adalah bagaimana membangun komitmen dan usaha keras untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Next.
Selanjutnya yaitu nasionalisme dalam perspektif kedaerahan atau otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah merupakan sejarah baru dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengalaman mengimplementasikan konsep otonomi daerah menunjukkan adanya pelimpahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik dalam administrasi pemerintah, rekrutmen birokrasi, maupun perimbangan pendapat. Next. Selanjutnya, nasionalisme dalam perspektif dinamika globalisasi. Pembahasan nasionalisme dan negara bangsa dalam konteks global merupakan wacana yang sangat menarik, terutama bila dikaitkan dengan prinsip otonomi daerah, desentralisasi kekuasaan, dan heterogenitas etnis bangsa Indonesia. Proses globalisasi yang senantiasa dikaitkan dengan isu demokratisasi, HAM, dan pasar bebas yang secara konseptual merupakan ancaman, tantangan, peluang, dan gangguan dalam menyelenggarakan negara bangsa. Dalam hal ini, konsep nasionalisme harus mampu memikat dan mengikat seluruh anasir bangsa tanpa membedakan latar belakang sara, daerah, dan budaya yang merupakan karakteristik khas Indonesia. Nasionalisme dan identitas nasional. Ada 3 fase yang menunjukkan perkembangan nasionalisme Indonesia, yaitu fase yang pertama yaitu fase proto-nasionalisme. Yang kedua, fase lahirnya pemimpin nasionalis. Yang ketiga, fase nasionalisme memasuki pengaruh nasional, regional, dan global untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut. Paling tidak ada 4 tantangan yang harus dihadapi dan diatasi bangsa Indonesia, yaitu yang pertama mempertahankan tetap tegaknya NKRI, yang kedua mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, yang ketiga mempertahankan UUD NRI tahun 1945 sebagai hukum dasar negara, dan yang keempat menjaga dan mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika. Sudah sekian presentasi dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Baik, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan. Pertanyaan pertama yaitu dari Anissa Oktavia, kepadanya disilahkan. Oke, perkenalkan saya Anissa Oktavia Ramadhani dengan NIM terakhir 050. Tadi pada PPT disebutkan bahwa ada 3 fase perkembangan nasionalisme di Indonesia. Salah satunya yaitu fase proto-nasionalisme. Nah, apa maksud dari proto-nasionalisme tersebut? Terima kasih. Kepada pemateri, apakah pertanyaan ini langsung dijawab atau berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya? Berlanjut dulu aja, Mbak. Oke, selanjutnya yaitu ada Ika Nurjana akan bertanya kepada Ika Nurjana, disilahkan.
Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana Fathan. Di sini saya mau bertanya, contoh identitas nasional yang dapat ditampilkan pada warga luar itu apa saja? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu Wulandari Lusnaini. Kepadanya disilahkan. Nama saya Wulandari Lusnaini. Saya izin bertanya, tadi kan di PPT itu terdapat poin nasionalisme dalam perspektif dinamika globalisasi. Nah, upaya apa saja yang bisa kita lakukan di era globalisasi ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme bangsa Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Jelang Ramadan. Kepadanya disilahkan. Perkenalkan, nama saya Jelang Ramadan. Saya ingin bertanya kepada pemateri tentang masyarakat Indonesia, apakah sudah sesuai dengan materi yang disampaikan? Apakah sudah selaras? Terima kasih. Oke, semua pertanyaan sudah disampaikan. Sekarang tinggal pemateri yang akan menjawab pertanyaannya. Kepada pemateri disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Okta tentang foto nasionalisme. Jadi fase foto nasionalisme itu sendiri biasanya disebut dengan fase awal. Fase awal pertumbuhan dan kristalisasi nasionalisme. Yaitu kemunculan foto nasionalisme membawa konsekuensi terjadinya perubahan yang sangat cepat terhadap gagasan dan kristalisasi yang menggeser cara berpikir pemimpin tradisional ke arah pemimpin baru yang lebih revolusioner. Berpikir pemimpin tradisional seperti yang dilakukan para pendiri negara saat ini. Terima kasih. Oke, untuk jawaban pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan
Jadi untuk jawaban pertanyaan Ulan, bisa melakukan seperti memperkenalkan keberagaman budaya dengan study tour. Jadi kita berkunjung ke daerah yang di sana kita dapat mengenal budaya dari cerita daerah tersebut. Juga bisa dengan melakukan pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang seperti kita lakukan saat ini. Selanjutnya juga dapat dilakukan dengan memperbanyak film dan musik yang bisa menunjukkan jiwa nasionalisme. Dan yang terakhir, bisa menggunakan produk-produk dalam negeri. Karena kualitas dari produk dalam negeri sendiri bisa lebih bagus daripada produk luar negeri. Terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Ika Nurjana dan Jelang Ramadan akan dijawab oleh Adam Fikriansyah Akbar. Kepadanya disilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Nurjana, yaitu contoh identitas nasional yang dapat ditampilkan pada warga luar. Yang pertama adalah lagu nasional dalam bentuk paduan suara yang memakai baju daerah. Kemudian kita bisa ada beberapa tarian daerah yang dikreasikan menjadi satu, kemudian ada beberapa musik daerah yang juga dikreasikan menjadi satu juga. Kemudian bisa membuka tempat seperti museum di luar negeri untuk memperkenalkan senjata-senjata daerah dari Indonesia. Begitu jawaban saya. Terus, pertanyaan kedua dari Jelang Ramadan, bagaimana pendapat pemateri terhadap apakah masyarakat Indonesia itu sudah selaras dengan nasionalisme ini? Jadi menurut saya itu iya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan bangga akan warisan budaya dan sejarah bangsanya. Kenapa hal ini tercermin dari banyaknya simbol-simbol nasional yang dihormati dan dijaga, seperti bendera merah putih, lambang negara, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, dan masih banyak lagi. Selain itu, masyarakat Indonesia juga memiliki tradisi gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, yang merupakan bagian dari semangat nasionalisme dan persatuan. Selama bertahun-tahun, masyarakat Indonesia telah melalui banyak perjuangan untuk mencapai kemerdekaan dan memperkuat kedaulatan bangsa yang juga menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sekian jawaban dari saya, Adam Fikriansyah Akbar. Seperti itu jawaban saya. Oke, apa tidak ada tambahan lagi? Sudah tidak ada, saya rasa. Baik, karena materi sudah disampaikan dan pertanyaan juga sudah dijawab semua, maka sesi kuliah matkul pendidikan kewarganegaraan pada sore hari ini dicukupkan terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes yo. Wis mari ya. Wes. Ya Allah, Irna loh. Adam, ayo Rere. Nandiku. Duh, ono masih. Halo Masnya Irna. Ngawur sih.
Wis ya iki di N ya iki ya. Iya. Padha mlaku-mlakune. Sopo iku, Ci? Apike jelang. Ya wis mari ta. Wis. Terus mari siapa metu? Wis tak metokno iki wis. Bye-bye.